Shalom. Sanguin semua ini ya. Asik. Penuh kehidupan kalau sanguin ya. Tapi kita nggak rebutan ngomong ya hari ini ya. Saya tuh setiap kali kalau ngomong di depan selalu deg-degan. Tapi kalau depan sanguin enak, ada energinya saudara ya. Oke. Siapa yang tahu judul hari ini? Udah lihat belum di rundown-nya? Siapa yang bisa baca judulnya? Saya rada bingung bacanya. Resilient Exhortation. Ya nggak apa-apa, kita biar semakin hari semakin canggih ya. Kita harus bisa bahasa internasional saudara-saudara ya. Kan kita mau ke bangsa-bangsa semua, amin. Siapa belum pernah naik pesawat ke bangsa-bangsa, angkat tangan. Oke, tahun ini naik pesawat ya ke bangsa-bangsa. Oke. Yuk, boleh PPT-nya, terima kasih. Ya, oke. Resilient ya, saya coba jelaskan resilientnya dulu ya saudara ya. Tapi sebenarnya nanti kita mau praktek. Praktek apa? Ya sesuatu yang mungkin saudara sudah sering lakukan ya. Tapi kami berdoa nanti saya dengan Ibu Paeli. Nanti ada sesuatu yang baru, otoritas yang baru yang Tuhan mau berikan tahun ini. Karena tahun ini adalah tahun apa? Akselerasi penggenapan. Oke? Oke, kita ada rebutan sama yang arah depan ya. Gak apa-apa. Suaranya kedengeran jelas? Jelas, oke puji Tuhan. Resilient itu satu kata bahasa Inggris. Saya sebenarnya demen banget sama resilient ini. Saya sekolah psikologi dan saya bergerak di bidang psikologi. Saya melayani Tuhan, jadi penyembah, penari, guru dan lain sebagainya. Tapi salah satu istilah yang saya suka ini, resilient. Kenapa? Karena sebenarnya artinya adalah kemampuan seseorang untuk pulih dan bangkit dengan sangat cepat dari setiap masalah, kesulitan, kejatuhan dalam bentuk apapun. Siapa saudara coba contoh di Alkitab yang bangkitnya cepat siapa? Daud, langsung semua Daud ya, oke. Dan ternyata memang betul, Daud adalah disebut orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Salah satu yang buat dia berkenan apa? Resilient saudara. Kenapa? Dia resilient. Gak kelamaan. Menurut saya kalau sanguin itu, kalau melankolisnya gak banyak ya saudara ya. Kalau melankolisnya banyak memang kelemahannya adalah apa kalau lagi punya masalah? Apa? Overthinking katanya ya. Siapa di sini masih suka overthinking? Oh cuma sedikit di sini. Coba saya ulang lagi pertanyaannya. Siapa di sini masih suka overthinking? Maaf. Yang generasi ini 40 ke atas mungkin bingung overthinking apa sih? Kebanyakan mikir. Jadi kalau punya masalah, habis berantem, habis ribut sama orang, habis salah ngomong gak bisa tidur. Dipikirin kenapa ya tadi aku salah ngomong? Kenapa ya tadi aku buat dia kesel? Kenapa ya tadi kita ribut? Siapa di sini suka overthinking? Boleh angkat tangan. Nah, banyak ya. Karena saya yakin walaupun di sini sanguin, di dunia pelayanan itu paling banyak melankolis. Kenapa? Karena orang-orang melankolis itu hatinya sensitif. Hatinya lembut. Jadi gampang disentuh oleh roh Tuhan. Iya, karena hatinya sensitif. Jadi punya belas kasihan buat melayani, biar bagaimanapun. Tapi saudara harus gunakan kekuatan sanguin saudara. Untuk apa? Sanguin itu sebenarnya kekuatan paling ajaib adalah untuk menginjil dan menjarah jiwa-jiwa. Kenapa? Di mana aja ngomong kok. Siapa di sini nggak pernah capek ngomong? Sanguin sejati. Kalau saya kurang sejati sanguinnya, masih ada capeknya. Tapi kalau sanguin sejati itu nggak pernah capek ngomong. Di depan toilet, di tempat parkir, dimanapun bisa ngomong. Saya punya teman, dia bisa nginjil di depan toilet aja dia bisa nginjil ketemu orang. Saya begini, wow, angkat topi saya bilang, ini ajaib. Dan seharusnya saudara adalah penginjil terhebat di akhir zaman. Karena itu kekuatan saudara. Saya kenal beberapa muka-muka di sini
Yang kalau pergi ke tukang pijat aja nginjil. Buat saya, wih keren. Emang harusnya begitu. Masuk angin boleh, nginjil tetap jalan. Sambil dikerok, sambil nginjil ya. Ya nih salah satunya cicinya Pak Luki ya. Pak Luki yang legend, nah ini cicinya nih, luar biasa ini ya. Ini sebentar lagi akan jadi penginjil hebat, saudara akan dengar rekaman khotbahnya di mana-mana ya saudara ya, nantikan. Ya, oke ini kalau udah energi sanguin jadi kemana-mana nih ngomongnya nih. Ya lanjut balik. Resilient, Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayatnya bilang buat saudara dan saya di sini kita semua adalah pasukan terdahsyat, amin. Red Army katanya kita ya, semua kita merah meriah semangat hari ini. Tapi ayatnya bilang untuk engkau tetap berdiri, kita gak bisa diam aja. Untuk kita resilient, tetap berdiri, bangkit dan tetap tegak di hadapan Tuhan, tetap berkenan di hadapan Tuhan. Mau jatuh kayak apapun, dalam nama Yesus kita tidak akan jatuh tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Mau kena masalah kayak apapun, dihianati, ditipu, gak peduli. Apapun alasannya, kita akan tetap berdiri tegak dan kita tidak akan pernah beku. Tidak akan pernah menjadi kering, tidak akan pernah menjadi orang yang luka dan suam-suam. Tapi kita akan tetap berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun masalah belum selesai, udah 10 tahun masalah gak selesai. Tapi setiap kali saudara sentuh orang, orang itu sembuh. Setiap kali saudara sentuh orang, orang dijamah Tuhan. Setiap kali saudara sentuh orang, orang kenal Yesus. Kenapa? Ada sesuatu yang teguh berdiri di sini. Itu resilient. Dan kita semua akan jadi generasi resilient tahun ini juga. Gak nunggu 3 tahun lagi. Tahun ini juga. Gak peduli saudara usia berapa hari ini. Yang baru 3 tahun mungkin nih. Yang lagi semangat di sini di sebelah saya. Yang mungkin baru 15 tahun. Atau yang sudah 60 tahun ya. Seusia mama saya. Tetap kita akan teguh berdiri. Tapi kalau saudara baca ayatnya bilang begini. Sebelum tetap berdiri harus mengadakan perlawanan. Kalau saudara dan saya nggak terlatih berperang, maka saudara dan saya nggak bisa resilient, nggak bisa teguh berdiri. Tapi sebelum itu dibilang lagi, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi ada 2 hal. Yang pertama saudara dan saya perlu ambil seluruh senjata. Gimana mau ambil senjata kalau kita nggak ngerti senjata apa yang kita punya? Bagaimana kita mau ambil senjata kalau kita nggak ngerti apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita? Saudara mungkin siapa di sini udah bertahun-tahun dengar streaming Mahanaim yang di kota-kota. Sudah bertahun-tahun ikut ibadah di Mahanaim. Sudah bertahun-tahun tahu tentang Bahtera. Dan saudara tahu pasti Mahanaim Bahtera seringkali dapat istilah-istilah baru dari Tuhan yang gak ada di mana-mana. Contoh, perjanjian. Saudara pernah dengar di mana-mana? Gak ada. Sumpah apalagi. Siapa di sini jujur sampai hari ini? Saya sebenarnya masih agak bingung soal sumpah. Angkat tangan setengah tiang gak apa-apa. Terima kasih kejujurannya ya. Saya sendiri butuh waktu mencerna apa itu sumpah saudara. Karena itu istilah-istilahnya pelajaran keilahian tingkat S2 saudara ya. Tapi Tuhan sediakan sangat banyak. Kalau kita nggak pakai, nggak aktifkan, maka kita nggak bisa alami berkat dari setiap perjanjian dan setiap sumpah. Dalam keluarga saya ada sumpah Hesed. Dan saya lihat itu dan saya alami itu dalam hidup saya. Sumpah Hesed diberikan kepada orang yang setia melayani Tuhan. Sekalipun bahkan Tuhan kadang-kadang tidak jawab doa. Sekalipun sampai hari ini masih ada luka yang belum dibereskan. Sekalipun sampai hari ini masih ada orang-orang yang melukai. Tapi tetap setia sepenuh hati mencintai Tuhan. Maka Hesed diturunkan. Dan Tuhan turunkan itu ke mama saya, ke ibu saya. Beliau tidak lahir Kristen. Wah sebenarnya ini saya mau ngomong nanti ya saudara ya. Di sesi berikutnya. Tapi gak apa-apa lah saya kasih cuplikan sedikit ya saudara. Tidak lahir Kristen. Agama gak jelas waktu kecil.
Keluarga baik-baik memang, tapi agama gak jelas. Sampai beliau besar ya, singkat cerita lah saudara. Akhirnya ketemu papa saya, orang yang membawa dia mengenal Yesus ya. Tapi kalau saudara tanya, sampai hari ini kami masih berdoa buat papa saya. Dan di tengah-tengah semua yang beliau alami, beliau memutuskan, hari itu saya umur 3 tahun. Beliau memutuskan, ini yang aku cari-cari. Namanya Yesus. Dan dia putuskan dia akan cintai dan ikuti pribadi ini selama-lamanya. Sampai hari ini. Saudara lihat umur 66 tahun. Gak berkurang kekuatannya. Saya masih lihat dia bahkan larinya luar biasa di usia 66 tahun ya. Ibu Mel tahu ya. Bahkan Ibu Mel ini salah satu yang mau diorbitkan sama mama saya ya. Harus bisa. Karena 38 provinsi gak cukup kalau cuma satu Irene coach yang bergerak. Harus banyak. Di usia 66 tahun loh beliau berkata, aku harus pergi ke provinsi-provinsi. Aku harus cari golden night di setiap provinsi. Dan aku harus lihat Tuhan tersenyum setiap kali golden night berkumpul dan berdiri buat bangsa. Dan buat saya gak butuh contoh banyak orang di luar. Saya lihat di keluarga saya. Dan itu membuat sumpah Heset turun dalam hidupnya. Bukan berarti hidup selalu mudah. Ada sangat banyak yang Tuhan izinkan terjadi. Yang melukai, yang gak enak, yang menyakiti. Tapi saya lihat sendiri saudara. Sehingga dari saya kecil, saya gak bohong, dari saya kecil, saya menikmati efek sumpah Heset. Karena kenapa? Saya menemani mama saya sejak saya kecil. Saya menikmati. Saya gak perlu belajar susah-susah, saya ranking. Saya gak perlu coba untuk menjilat kanan kiri, saya disayang banyak orang. Itu efek sumpah Heset. Dan engkau bisa turunkan efek sumpah Heset ke keturunan di bawah. Tapi tergantung engkau. Kalau engkau bilang gini, aku masih umur 15 tahun bagus. Engkau bisa tularkan efek sumpah Heset itu ke keluargamu yang mungkin belum melayani Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Saudara dengar kemarin malam khotbahnya tentang akhir zaman, betul ya saudara ya? Tuhan Yesus nggak tahu kata Bu Nani dapat dari Tuhan, Panglima dapat dari Tuhan dan banyak banget yang dapat dari Tuhan. Saya sendiri kemarin waktu dengar saya diingetin 3 hari yang lalu sebelum retret. Saya tiba-tiba mimpi, saya awalnya nggak ngeh kenapa saya mimpi begitu. Saya tiba-tiba mimpi, saya pergi ke Israel, saya bersama beberapa orang, gak banyak, tapi saya sampai hari ini lupa sama dengan siapa saya pergi. Yang saya ingat cuma satu di mimpi itu, saya naik sendiri ke Golden Gate, kalau saudara tahu ada Golden Gate di Israel ya. Saya naik sendiri, di tengah-tengah saya naik gini, kok gak ada yang ribet? Biasanya kalau kita mau naik kan, cepetan, jangan berisik-berisik ya, awas ada tentara di atas gitu ya. Tapi ini saya naik dengan mudahnya, begitu saya sampai di atas, saya cuma ingat, saya cari Golden Gate-nya di mana, terus saya sentuh. Dan saya bilang gini, Tuhan Yesus cepat datang Tuhan. Tuhan Yesus cepat datang Tuhan. Terus saya bangun. Awalnya saya bilang sama mama dan suami saya, kenapa ya? Kok aneh banget ya aku mimpi begitu. Terus waktu ngomong lagi soal akhir zaman, mama saya bilang gini, mungkin Tuhan suruh kamu berdoa minta Tuhan cepat datang. Waduh beneran nih Tuhan udah mau datang dengan segera. Saya gak tahu saudara. Tapi sekali lagi, karena dia mau datang segera, ini saatnya untuk engkau dan saya tetap teguh berdiri. Ini saatnya engkau dan saya mengaktifkan setiap sumpah dan perjanjian. Karena itu menyelamatkan dan itu mempercepat apapun janji Tuhan dalam hidupmu dan saya. Ya, oke. Tapi sekali lagi kita harus mengadakan perlawanan. Setelah diaktifkan senjatanya, kalau kita nggak perang, maksudnya apa sih tetap berdiri? Misal, contoh gampang aja saudara ya. Saudara ini habis difitnah sama orang. Kesel nggak saudara? Kesel. Nggak ada manusia yang yang sesuci apapun ya di dunia ini, yang kalau habis difitnah langsung bersuka cita gitu ya saudara ya. Itu hampir nggak ada. Kecuali udah benar-benar kudus dus banget lah saudara ya. Tapi saya yakin di sini hampir nggak ada ya, termasuk saya. Tapi kalau saudara habis difitnah, saudara marah dan saudara udah mau di otak saudara udah keluar kata-kata, abis ini saya mau ngomong sama dia ya. Terus awas ya, saya nggak akan bantuin dia lagi. Percuma selama ini saya tolongin dia, bla 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 bla. Pasti banyak ya saudara yang seperti itu ya. Saudara adakan perlawanan dengan siapa? Bukan orang yang fitnah saudara.
adakan perlawanan dengan roh yang membuat saudara marah. Dan saudara bilang begini, Bliss, lu kurang ajar ya mau bikin gua marah. Gua gak peduli, kalau dia fitnah aku dan ternyata aku benar, aku gak akan bela diriku. Karena Daud tidak bela dirinya dan Tuhan bela dia. Tuhan berkati dia 2 kali lipat. Daud gak bela dirinya waktu dia salah dan Tuhan izinkan anaknya mati. Tuhan bela dia dan buat dia melahirkan seorang anak yang menjadi anak paling cerdas dan berhikmat dan terkaya seluruh isi dunia. Dan saudara perkatakan itu, lawan itu iblis. Dan berkata, biarin aja orang itu fitnah kamu. Gak membuat kamu jadi gak diberkati kan? Gak membuat kamu jadi lebih susah kan hidupnya? Justru kalau ada orang yang fitnah kamu, bagus. Berkati dia, minta Tuhan berkati dia dan temui dia. Dan sebentar lagi kamu pasti dapat berkat 10 kali lipat. Itu perlawanan saudara. Saudara sedang melawan apa? Roh yang bikin saudara marah dan jiwa saudara ini yang marah-marah. Seringkali kita harus lawan jiwa di sini. Karena jiwa kita ini terlalu berisik kalau nggak dididik. Jiwa kita ini, betul apa betul saudara? Apalagi sanguin ya. Gak cuma di mulutnya yang banyak perkataan. Tapi di dalam otaknya juga udah banyak perkataannya ya saudara ya. Walaupun lupanya juga banyak. Karena itu kalau kita mau resilient tetap berdiri, kita harus mengadakan perlawanan. Mari terus terlatih berperang, gak cuma berperang ketika kita rame-rame kayak begini. Tapi peperangan salah satu terpenting yang menentukan masa depanmu apakah engkau berhidup berkelimpahan tahun ini atau enggak adalah peperangan ketika engkau sendiri di rumah. Peperangan ketika engkau sendiri gak ada satu orang pun bersama dengan engkau. Peperangan ketika engkau mengalami ujian, disakiti, dilukai dan gak ada satu orang pun yang mengerti. Itu peperangan yang terpenting dalam hidup ini. Dan kalau engkau menang di situ, maka engkau akan terima yang namanya berkat dan semua jaminan, semua kegenapan, akselerasi yang Tuhan janjikan tahun ini. Amin. Oke, next. Saya punya waktu 15 menit lagi. Jadi gunakan senjata perlawanan resilient. Nah, salah satunya untuk kita resilient tadi berperang. Strategi berperang paling basic, paling dasar yang mungkin saudara di sini sudah sering lakukan adalah doa keliling saudara. Itu basic banget. Siapa di sini hampir setiap hari doling? Oke, siapa seminggu sekali doling? Siapa sebulan sekali doling? Siapa kalau ditugasin aja doling? Gak apa-apa, jujur ya. Siapa yang suka doling perumahannya sendiri? Puji Tuhan masih lumayan banyak ya. Siapa yang doling tempat kerjanya? Doling gerejanya? Doling satu kotanya? Oh pernah, pokoknya pernah ya. Oke, kenapa kita perlu doling? Karena itu senjata yang menghancurkan tembok-tembok dan kubu pertahanan musuh ya. Saudara, nanti kita akan praktek doling. Walaupun tadi pagi kita sudah keliling ya saudara ya, area luar Mahanaim kita sudah keliling. Tapi nanti kita akan praktek lagi. Cuma kalau tadi pagi saudara ngikut, kali ini saudara mimpin sendiri. Nah gimana nanti dikasih tahu saudara ya. Siap-siap ya. Oke, next. Kenapa kita harus doling? Saya berharap saudara semua sudah tahu. Ada banyak contoh di Alkitab, tapi salah satunya Abraham, Kejadian 13 ayat 17. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Ya, dari awal Tuhan sudah bilang sama Abraham, engkau harus kelilingi supaya bangsa itu jadi milikmu. Dan benar, hari ini bangsa itu jadi miliknya. Apa itu? Tanah Kanaan, bangsa Israel. Next. Yosua 1 ayat 3. Saudara sudah tahu lah, ini cerita yang sangat-sangat terkenal. Cerita anak sekolah minggu juga tahu bahwa ketika mereka berkeliling yang tadi kita lakukan ya. Kita diam di awal, lalu kita mulai menyembah, deklarasi dan lain sebagainya. Dan tembok-tembok musuh runtuh sendiri. Alkitab berkata itu runtuh sendiri. Tapi sejarah berkata itu beneran temboknya itu runtuhnya
ke dalam saudara. Biasanya tembok tuh runtuh keluar. Ini temboknya runtuh ke dalam karena ada malaikat Tuhan yang bantuin ngeruntuhin. Next. Yesus sendiri gak cuma di perjanjian lama, tapi Yesus sendiri waktu dia di dunia, dia berkeliling ke semua kota dan desa-desa, dia mengajar dan dia menyembuhkan banyak orang sakit dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Yesus mau berkata, aku mau kasih contoh. Waktu engkau di dunia, hidup yang seperti ini yang seharusnya engkau kerjakan. Kelilingi kota-kota dan desa-desa. Saya nggak tahu saudara sudah tahu belum bahwa tahun ini akan ada KKR di desa-desa terpencil saudara ya. Siapa di sini dari provinsi di luar Jawa yang belum balik? Ada? Oke ya. Waktunya saudara mulai bergerak karena setiap hari lawatan. Oke, next. Strategi doa keliling ada banyak. Ya saudara ya, jalan kaki tadi di depan saya ada beberapa ibu-ibu yang saya aja pakai sepatu loh. Beberapa ibu-ibu dolingnya pakai apa? Tidak pakai alas kaki. Wah luar biasa sekali itu. Saya benar-benar angkat topi deh. Dahsyat ya. Saudara bisa jalan kaki. Arak-arakan seperti tadi. Nah apa yang dilakukan sambil saudara jalan keliling atau kadang kalau kejauhan kayak kita muterin kota jalan kaki. Itu butuh waktu berhari-hari berminggu-minggu. Mungkin saudara bisa pakai kendaraan ya. Apa yang kita bisa lakukan sambil kita jalan. Mengaktifkan malaikat yang pertama. Perjanjian, meterai, 7 sumpah, nama-nama Tuhan dan lain sebagainya. Bisa nyalakan shofar, putar lagu pujian penyembahan, sambil mendeklarasikan pembalikan keadaan untuk daerah tersebut. Mematok, membawa tabut ya. Saudara siapa di sini pernah keliling bawa tabut sekian tahun yang lalu. Kita pernah di 38 provinsi keliling bawa tabut. Tabut itu artinya apa saudara? Hadirat Tuhan. Ya, kita sedang berdoa minta hadirat Tuhan. Lalu saudara bisa berbuat dan melakukan tindakan profetik. Nah, saudara nanti ini yang akan saudara kerjakan. Di akhir sesi, kita akan bagi kelompok dan saudara akan dibagi per kelompok. Saudara perlu atur strategi masing-masing. Mau doling dengan cara apa? Ya. Tapi karena nanti waktunya hanya 20 menit. Jadi aturlah strategi, 20 menit sudah selesai dan tujuannya tercapai. Kalau misalnya saudara gini, saya mau keliling 3 kali. Saudara harus jelasin, kenapa keliling 3 kali? Gak bisa ya 3 kali aja karena 3 angka bagus. Gak ada ya saudara ya, gak ada. Saudara harus jelasin kenapa doling 3 kali. Terus saya mau buat tindakan profetik hati. Kenapa tindakan profetik hati? Saudara harus jelasin. Terus saya mau bernubuat, ya nubuatnya apa? Saudara harus bisa jelasin nubuatnya apa ya. Ini praktek yang biasanya nggak pernah mimpin sendiri, nah ini belajar pimpin. Kenapa? Karena tahun ini saudara akan mimpin di daerah masing-masing. Apalagi sanguin-sanguin nih. Kalau saudara aja mengerti, saudara kan penginjil-penginjil hebat. Saudara bisa 1 orang mengajarkan minimal 1000 orang. Tahun depan ada 1000 kali berapa saudara ini yang mengerti apa artinya doa keliling saudara. Ya, apalagi mentor-mentor Mas Shalom. Nah, habis ini harus mengajarkan ke anak-anak Tuhan yang luar biasa dari 38 provinsi ya. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya dulu. Aktifkan malaikat. Malaikat itu ada apa aja saudara? Ini pasukan Tuhan harusnya udah tahu nih. Banyak ya, saya tahu banyak. Apa aja? Sebutin 5 aja, apa? Perjanjian. Kelimpahan. Ya dikasih tahu, aduh gimana sih nih. Aduh gak CS banget nih. Apa tadi? Perjanjian. Kelimpahan. Hah? Penahan bencana. Ya ini semua catatan yang tadi nih. Apalagi? Kesembuhan. Ya oke. Ya karena udah ada contekannya. Ya saudara ya. Oke sekarang jangan diganti-ganti ya tolong ya. Saya mau tanya. 7 sumpah itu apa aja sih? Yang Mahanaim udah tahu ada lagunya soalnya ini. Tinggal nyanyi. Oke sekarang saya mau tanya deh. Tanya. Oke saya tanya aja. Sumpah Yahweh itu berkatnya apa?
Seluruh dunia menyembah Tuhan. Ya oke, ada lagi yang lebih tepat. Ini sebenarnya bukan pelajaran sumpah nih, tapi gak apa-apa lah ya. Apa? Kan ini workshop. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi kasih karunia. Ya masih kurang tepat Bu. Ya ada lagi. Sumpah Yahweh. Siapa pernah nonton klip Sumpah Yahweh? Klip lagu Sumpah Yahweh. Gak ada yang nonton. Saya ulangi pertanyaan saya. Siapa yang pernah nonton video klip lagu Sumpah Yahweh? Boleh angkat tangan? Oke, abis ini tolong ya linknya ya ditaruh di grupnya Pasukan Terdahsyat ya. Ternyata banyak yang belum nonton. Oke saudara, saya lagi nyari kaos-kaosnya, gak ada ternyata. Yahweh itu nama siapa? Nama Tuhan. Di dalam diri kita ada apa saudara? DNA. DNA-nya siapa? Dari Yahweh, tapi dirusak oleh kutuk akar dosa. Karena itu sumpah Yahweh mau balikin DNA yang rusak ini menjadi balik DNA ciptaan Yahweh. Jadi saudara, dengan semua, kalau hari ini saudara masih punya kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan yang tadi Ibu Iin bilang, kutuk apa lagi? Kutuk perceraian, kutuk perzinahan, apapun itu. Gak tahu bagaimana caranya saudara berusaha untuk gak berzina, tetap aja berzina. Itu namanya kutuk. Kalau bukan DNA Yahweh yang bersihin itu, dalam dirimu susah saudara. Saudara mungkin butuh waktu bertahun-tahun buat putusin itu. Tapi kalau saudara setiap hari aktifkan sumpah Yahweh dalam hidupmu, setiap hari loh saudara ya. Gak tahu hari keberapa tiba-tiba sumpah itu benar-benar aktif. Kalau saudara nonton film itu kayak orang muter-muter kode set, sampai dia tiba-tiba aktif. Dan tiba-tiba saudara gini, oh kok aku sekarang tiba-tiba punya hikmat mau kerja apa ya. Padahal biasanya gak tahu tuh, gak ada ide. Kerja salah melulu. Setiap kali kerja di tempat orang dikeluarin terus. Karena salah terus misalnya. Tapi tiba-tiba ada DNA Yahweh membuat engkau jadi berhikmat, membuat engkau jadi berkelimpahan, membuat engkau jadi orang-orang berkemenangan. Itu sumpah Yahweh. Sekarang sumpah lawatan Roh Kudus yang gampang deh. Apa artinya saudara? Berkatnya sumpah lawatan Roh Kudus apa? Anugerah apa Bu? Ayo dong Sangwin, kok gak ada suaranya ini Sangwin, saya mengharapkan Sangwin menjawab nih. Gimana ini Sangwin? Hah? Sumpah lawatan Roh Kudus, tapi Kak saya merasa kayak lagi sekolah katanya. Ya gak apa-apa kan lagi belajar Pasukan Terdahsyat. Gimana? Bagaimana Bu? Upgrade dan pelipat gandaan dalam hal apa? Senyum. Sumpah lawatan Roh Kudus. Namanya gampang loh saudara, lawatan Roh Kudus. Jadi berkatnya apa? Jiwa-jiwa, tuaian berkat, lawatan terbesar, mujizat di jalan-jalan. Setiap hari lawatan ada lagunya ya saudara ya. Itu berkat sumpah lawatan Roh Kudus. Kalau sumpah lawatan Roh Kudus sudah berlaku di gereja saudara, setiap kali saudara ibadah, setiap kali bahkan saudara gak ibadah lagi bersih-bersih, tiba-tiba ada orang di jalan datang kutuk-kutuk gini. Ini gereja ya, saya mau kenal Tuhan Yesus dong, boleh gak saya dibaptis? Saudara pernah mikir gak? Sumpah lawatan Roh Kudus, saudara gak perlu ngapa-ngapain. Orang tiba-tiba mendatangi saudara dan minta dikenali sama Tuhan Yesus. Itu sumpah lawatan Roh Kudus. Lawatan tanpa effort dan usaha manusia. Tapi lawatan karena Tuhan yang menghujani daerah kita dengan lawatan. Amin. Oke, next. Oke ya, ini tadi udah sumpah ya, nanti diaktifkan. Misalnya saudara modeling ya, PR-nya adalah saudara harus aktifkan minimal 3 malaikat,
Harus aktifkan 1 perjanjian minimal dan harus aktifkan 1 sumpah minimal dan harus jelaskan kenapa saudara aktifkan itu ya saudara ya. Susah banget nih, gak apa-apa, gak susah. Nanti saudara sampai ke daerah saudara, saudara udah mahir semua ya. Udah bisa menguasai kota semua. Perjanjian ada banyak, saya cuma beberapa, darah, pelangi, garam, Daniel, Abraham, persepuluhan. Paling gampang perjanjian persepuluhan itu apa saudara? Menabur? Bukan, persepuluhan. Ucapan syukur. Memberikan persepuluhan dengan ucapan syukur, oke? Belum, kurang tepat, apalagi? Memberikan kembali milik Tuhan, iya. Tapi yang namanya perjanjian maksudnya apa? Kok perjanjian persepuluhan? Membuka tingkap langit, betul. Kalau saudara dan saya beri persepuluhan, maka janjinya, apa janjinya? Tingkap langit terbuka dan saudara pasti gak pernah kekurangan. Itu udah janjinya itu. Saya punya anak didik, dia sudah sekian bulan gak berani kasih perpuluhan karena mepet banget dan utangnya banyak. Tapi satu hari saya bilang gini, kamu mau keluar dari jerat hutang? Mau Ci? Oke, yuk kita sepakat. Mulai bulan ini kamu perpuluhan. Memang gak cukup kalau dihitung, gak akan cukup. Tapi percaya, Tuhan pasti detik terakhir pun dia kasih berkat buat kamu. Saya ingat di akhir bulan dia udah kasih perpuluhan, di akhir bulan dia gini, Ci aku harus bayar utang sekian, aku gak ada duit. Oke, kamu mau saya bantuin sekarang atau kamu doa sampai menjelang deadline kamu kabarin saya, kalau tetap gak ada duit saya bantuin. Saya mau doa dulu. Oke. Dia doa, dia mulai. Ci masih belum ada duitnya. Oke, masih berapa jam lagi? 3 jam lagi. Oke, berapa? Mana nomor rekeningnya? Saya baru gitu. Terus saya pelayanan saya lupa saudara. Begitu saya selesai pelayanan saya baru ingat, waduh belum dibayar nih utangnya. Kata saya, waduh gawat nih. Terus saya ingetin dia, mana rekeningnya mana? Saya bilang gitu. Terus tiba-tiba dia, japri saya dia bilang gini, Ci sambil nangis, emotikon nangis. Udah dibayar katanya. Gimana ceritanya? Tadi tiba-tiba saya pulang, saya ketemu si A, B, B, C, dadadadadadada. Tiba-tiba saya gak ngomong apa-apa, dia tanya saya dan bilang kamu kenapa? Kamu punya utang ya? Padahal saya gak cerita loh katanya. Tiba-tiba dia tanya kamu kenapa kamu punya utang? Terus saya cerita lah, ya saya ngaku saya punya utang bla 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 bla. Ya udah sini saya bayarin, terus saya kasih kamu kerjaan. Tuhan sangat tidak akan mungkin gagal dalam perjanjiannya. Itu perjanjian persepuluhan diaktifkan saudara. Karena kan ayatnya bilang, ujilah aku. Di kitab Maleakhi betul ya. Berikanlah persepuluhan dan ujilah aku. Apakah aku tidak membukakan tingkap langit buatmu? Saya bilang sama dia, wah aku bangga sama kamu. Yuk, utang belum selesai kan? Bulan depan kita lanjutkan lagi. Sampai beres utangnya. Dan kamu berkelimpahan. Tapi betul, perjanjian dan sumpah kalau diaktifkan. Ya seringkali seperti Engkong Yusak bilang, Tuhan itu suka bikin ngeri-ngeri. Sedap saudara. Tapi itulah Tuhan. Tuhan kita yang gak pernah datar-datar aja. Tuhan kita yang selalu bikin kejutan. Tapi Tuhan kita selalu seru, betul ya saudara ya? Dan yang sanguin-sanguin akan sangat excited. Kalau tiba-tiba Tuhan kasih kejutan ya. Tuhan sangat suka kasih kejutan ke sanguin-sanguin ini. Karena kalau sudah excited dia akan cerita ke seluruh dunia ya saudara ya. Lah orang sedih aja diceritain ke seluruh dunia. Apalagi kalau dapat berkat ya. Makanya Tuhan, kenapa sih kok Tuhan hidupku ada-ada aja? Ya karena Tuhan tahu kamu sanguin. Dan Tuhan pengen kasih saudara kejutan. Supaya saudara jadi kesaksian dimanapun saudara berada. Amin. Amin. Next. Terakhir. Nah, mengapa sih perlu diaktifkan? Saya mau kasih contoh aja di Alkitab, tapi tadi ceritanya saudara sudah mengerti ya. Di Keluaran 4 ayat 24-26 ini cerita Musa dan istrinya Zipora.
Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Di Alkitab ada yang namanya perjanjian sunat. Tuhan berkata setiap anak yang berusia sekian mereka harus disunat, kalau tidak mereka mati ya. Itu ada perjanjiannya. Kalau mereka disunat maka mereka masuk dalam bilangan keluarga Tuhan, keluarga Allah. Nah hari itu karena Musa lahir langsung ke sungai Nil, dibesarkan sama orang Mesir, jadi dia gak pernah disunat. Tapi setelah dia punya anak, dia sudah diangkat kembali di dalam keluarga Allah dan dipanggil oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar. Maka perjanjian ini berlaku. Dan iblis ngomong sama Tuhan, ya ceritanya kira-kira beginilah saudara ya. Mungkin gak ditulis di Alkitab. Tapi kalau saudara mengerti bahasa Tuhan dan bahasa Alkitab, maka saudara tahu kenapa sampai tiba-tiba Tuhan mau bunuh Musa. Waktu Musa masih di Mesir, perjanjian itu belum berlaku. Ketika Musa sudah dipanggil menjadi orang yang memimpin bangsa Israel keluar, maka perjanjiannya berkata seluruh bangsa Israel harus bersunat. Tapi Musa belum bersunat. Padahal perjanjiannya turun lewat Musa. Dan iblis menuntut, loh pemimpinnya kok gak disunat? Gimana nih? Makanya saudara ya kalau kita jadi pemimpin, jangan sampai kita ngajarin terus kita gak lakukan. Nanti iblis gini loh, ini kok gak ngerjain? Waduh gawat saudara. Ada tuntutannya. Nah hari itu iblis nuntut dan Tuhan harus tetap adil dalam firman-Nya sendiri. Dan hari itu Tuhan mau bunuh, tapi Tuhan tahu Zipora pasti mengerti apa yang harus dilakukan. Karena anaknya Musa sudah disunat, dia ambil kulit dari sunatnya, dia taruh di Musa dan bilang begini, "Hei, ini pengantin darahku. Dia tidak bisa dibunuh. Karena ada yang namanya perjanjian darah yang menyelamatkan." Ya. Tapi sekali lagi ini artinya apa? Ini mau kasih contoh apa? Kita perlu mengaktifkan setiap perjanjian dan sumpah yang Tuhan beri. Apalagi malaikat saudara. Kalau kita aktifkan perjanjian darah, yang mati bukan kita, yang berkorban bukan kita, yang berkorban Yesus. Tapi efek kemenangannya kita bisa terima. Kalau saudara lihat saudara pergi berperang, mungkin beberapa saudara yang sudah suhu-suhu berperang di sini. Saudara tahu kalau saudara pergi ke suatu tempat yang kematian di mana-mana. Dan saudara mau berdoa minta supaya kematian berhenti di tempat itu. Maka saudara perlu berdiri di situ dan berkata ada perjanjian darah di sini. Dan saudara perlu mencurahkan anggur sebagai lambang darah Yesus. Kenapa? Itu ada artinya. Nanti kalau saudara doling, saudara susun strategi, saudara harus tahu artinya apa. Curahin darah artinya apa? Yesus sudah bayar mahal. Kematian selesai. Stop detik ini juga. Gak ada lagi tuntutan darah atas tempat ini. Karena Yesus bayar mahal gak cuma buat Israel. Tapi Yesus bayar mahal buat seluruh dunia. Dan kalau saudara lakukan dengan pengertian, maka iblis langsung mundur. Tapi kalau saudara cuma seret, apa ya? Harus deklarasi apa ya? Iblisnya juga cuma nongkrong aja saudara. Gak ngerti dia. Itu mah cuma anggur-anggur biasa. Karena yang kita lakukan tindakan profetik gak pernah sakti bendanya bukan? Air biasa yang saudara lakukan dengan iman ini akan jadi sakti, betul saudara? Itulah kekuatan dan senjata kita pasukan terdahsyat. Sama halnya saudara lagi marah apalagi yang sanguin-sanguin, aduh mulut gue gak bisa berhenti marah nih misalnya gitu ya. Saudara mau tindakan profetik karena saking gak bisa berhenti marah. Saudara ambil madu, makan madunya. 1 sendok besar gitu ya saudara ya, dalam nama Yesus. Mulut manis ya. Bisa nggak? Bisa. Adakan perlawanan, aktifkan senjata Allah dan engkau akan tetap berdiri teguh dalam kondisi dan lewati peristiwa apapun dalam hidupmu. Amin. Amin. Oke, saya serahkan dulu ke Bu Lydia.